Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Saputra, Prodi Sistem Informasi semester 3 dari UPBJJ UT Pekanbaru. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan praktikum pemrograman berbasis desktop alias praktikum ketiga, tugas 3. Jadi tugas 3 ini ada 3 indikator. Untuk penilaiannya itu mampu mengimplementasikan konsep abstraksi. Setelah itu mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exemption, istripo, dan operation file. Dan yang ketiga itu mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Jadi untuk tugas ketiga ini kita disuruh membuat pemrograman berbasis objek dengan studi kasus manajemen restoran, seperti data restoran yang telah kita buat sebelumnya. Cuman di sini kita minta untuk di manajemen menu restorannya aja. Aturannya sama, menggunakan tipe data string, harganya menggunakan double, dan kategori itu juga menggunakan string dengan mendefinisikan tampilan menu dengan metode abstrak. Oke, buatlah 3 kelas turunan: menu item, makanan, minuman, dan diskon. Jadi di sini kita disuruh buat 3 kelas turunan ya teman-teman, yaitu makanan, minuman, dan diskon. Oke, kelas makanan dan diskon adalah subkelas dari menu item, bla bla bla. Saya betul kelas diskon adalah subkelas menu item yang digunakan untuk menerapkan diskon. Buatlah menu mengelola semua item dalam restoran ini menggunakan array list. Oke, kurang lebih aturannya sama kayak tugas-tugas sebelumnya. Oke, jadi kita bakal langsung aja masuk ke dalam shortcut yang telah saya buat untuk dijelaskan. Oke, jadi kita di sini telah masuk ke dalam shortcut yang telah saya buat. Yang pertama itu kita melakukan import, seperti import java.io, text simple date format, dan java. Nah, jadi yang pertama itu kita membuat kelas abstrak menu item. Jadi di sini kita tulis abstrak class menu item, bla bla. Jadi di sini kita tulis abstrak class menu item implement serializable gitu. Nah, setelah itu kita buat baru di sini public menu item dengan string nama, string double harga, dan string untuk kategori. Yang pertama itu dis nama. Jadi variabel nama itu adalah nama, dis harga adalah harga, dan dis kategori adalah kategori. Jadi di sini sebelum kita buat untuk keterangan variabel ini, kita masukkan dulu tipe datanya pada setiap variabel ini, seperti yang string ini tadi nama, double ini harga, dan untuk kategori itu adalah string. Nah, setelah itu untuk selanjutnya kita menggunakan metode getter dan setter untuk encapsulationnya, yaitu public string get name, return nama, public void set name, setting nama, string nama, this dot nama sama dengan nama. Jadi kita menggunakan metode getter juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita buat untuk kategorinya adalah public string get kategori, return kategori. Jadi di sini ada, kita bakal masuk di kategori seperti kayak kita mau masukin kategori makanan atau minuman atau diskon. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Next, untuk metode abstrak untuk tampilan menu kita tambahkan juga. Setelah itu kita masuk ke dalam kelas makanan. Jadi di kelas makanan ini kita menggunakan tipe data string, yaitu private string jenis makanan dan private string tingkat kepedasan. Yang kita buat kodenya public makanan, string nama, double harga, string jenis makanan, dan string tingkat kepedasan, yaitu sama kurang lebih kayak di atas penjelasannya. Next, setelah kita membuat kelas namanya, kita membuat kelas minuman menggunakan tipe data string juga. Jadi kalau tadi di makanan itu ada jenis makanan tingkat kepedasan, jika di kelas minuman ini ada jenis minuman dan juga ukurannya teman-teman. Nah, setelah itu lanjut kita untuk ke kelas diskon. Nah, jadi di diskon ini kita menggunakan 2 tipe data, yaitu double dan string. Untuk double itu kita digunakan untuk menentukan diskon persen, dan juga string itu buat kode vouchernya.
Oke, next, setelah kita membuat kelas diskon, lanjut kita buat exception customnya. Nah, jika kita nanti sudah menambahkan menu, habis itu kita cari menu yang belum kita tambahkan di sistem tuh bakal muncul, supaya muncul tuh menu tidak ditemukan gitu. Oke, next, untuk kelas manajemen menu kita tambahkan di sini kayak pabrik menu restoran, daftar menu sama dengan array list menggunakan array. Nah, jadi nanti ketika kita mau nambahin menu dan menu itu kosong, nah kita tuh nggak bisa, karena bakal langsung tulis item itu 0, dan jika menu itu ada tuh bakal tertulis di sini itemnya itu telah berhasil ditambahkan ke menu. Oke, next, setelah kita membuat daftar menu itu bakal kita bisa coba running, yaitu kita tes apakah menu terdaftar menggunakan system out. Di sini sudah kita buat juga. Setelah kita membuat daftar menunya, kita menggunakan array kembali untuk menampilkan daftar menu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk kelas pesanan, di sini menggunakan array juga, array list, private array list menu item pesanan, bla bla bla. Dan itu untuk penentuan berapa kuantitas itemnya itu kita menggunakan hashmark teman-teman, yaitu string dan integer. Nah, setelah itu kita di sini tambahkan buat tambah pesanan itu kita menggunakan string ataupun ya untuk add item gitu. Kita jadi item pesanan titik add string nama item sama dengan item dot get name gitu. Next, buat selanjutnya kita untuk hitung total itu sama seperti yang video kemarin menggunakan double ya teman-teman. Next, yaitu string waktu sama dengan date format. Itu untuk waktu pemesanannya itu kapan ya teman-teman. Oke, next, setelah kita buat semuanya, kelas file handler. Oke, jadi kelas file handler ini adalah kelas kayak kita buat nentuin misalnya kita mesenin ini kapan gitu. Oke, ataupun kita nambah menunya itu kapan. Oke, next kita buat menu dari file, memuat menu. Jadi nanti ketika menu itu telah ditambahkan, biar dia memuat ataupun dia loading tuh, kita buat juga di sini menggunakan suppress warnings. Oke, setelah itu kita untuk simpan struk filenya sama kayak kode yang telah kita buat pada sesi ataupun pada tugas 1 dan tugas 2-nya kemarin. Dan untuk membaca struk itu juga sama seperti yang kita jelaskan pada tugas 1 tugas 2. Nah, selanjutnya kita tiba di main class aplikasi restoran. Jadi di sini untuk aplikasi restorannya ada menu restoran, pesanan saat ini, dan scanner. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi manajemen restoran. Yaitu nanti kita pertama itu bakal muat menu dari file. Habis itu kita menggunakan tipe data boolean. Untuk runningnya, itu kita menggunakan save cache untuk nambah item menu ya teman-teman. Setelah itu kita untuk menampilkan menunya sama kita menggunakan sistem outprint. Setelah itu untuk baca pilihannya tuh nanti kita menggunakan sistem while gitu ya teman-teman, sistem while. Oke, next, untuk harga kita pakai double. Swift cache kita juga buat tentuin jenis apakah itu makanan ataupun minuman. Dan kurang lebih begitulah source code yang telah saya buat. Oke, begitulah source code yang telah saya buat. Selanjutnya kita bakal tes running di sini. Oke, kita di sini telah masuk ke aplikasi manajemen restoran. Kita bakal coba tambah menu item dulu di sini. Kita tambah makanan, nama item nasi goreng.
Setelah itu harganya itu adalah 50.000. Jenis makanannya itu pembuka, utama atau dessert. Jadi ini kita adalah makanan utama ya teman-teman. Tingkat kepedasan sedang. Oke. Setelah itu kita tambah lagi buat minumannya. Nama item es jeruk. Harganya itu adalah 15.000. Dingin, jenis minumannya kita buat dingin, dan ukurannya kita buat medium aja karena nggak mungkin kalau kita makan itu pakai minum yang kecil. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi yang terakhir buat diskon. Nama item diskon karena ini mendekati bulan 6, kita buat di sini diskon 66 ya teman-teman. Diskon 66, harganya adalah 10.000. Diskon kita buat sini 50%. Oh ya, salah teman-teman. Jadi buat diskon ini kita pakai angka 0,05. Kode voucher 66 aja gitu. Oke. Jadi kita bakal coba buat terima pesanan. Kita bakal coba pesan di sini minumannya teman-teman. Kita pesan minuman. Oke. Oke, pesanan telah selesai, total 1 item. Setelah itu kita minta dia tampilkan struk. Oke, jadi keluar struk pemesanannya di sini. Jadi kita telah berhasil menambahkan item dan terima pesanan. Setelah itu kita bakal coba dulu untuk simpan. Kita buat aja di sini pesanan pertama atau pp.txt. Oke, kita telah berhasil untuk nambah item dan terima pesanan. Setelah itu untuk tampilkan struk kita bakal coba 2. Oke, daftar menunya udah keluar. Itu kita bakal coba 4. Oke, karena kita sama membeli es jeruk, total biaya pemesanannya itu adalah 15.000. Siap itu 5 udah, kita bakal 6. Tadi kita sudah simpan data. Setelah itu kita muat data, coba ya teman-teman. Oke, kita karena telah mulai dengan menu kosong. Siap itu kita coba di yang 8. Kita bakal masukkan file struk yang akan dibaca itu adalah pp.txt. Oke, struk pesanannya telah selesai dan kita keluar. Simpan menunya tidak no. Oke, terima kasih telah menggunakan aplikasi manajemen restoran. Baiklah, dengan ini berarti telah selesai juga video praktikum saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun keterlambatan saya dalam menjelaskan ataupun terlalu cepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.